di luar negeri. Dia bekerja sebagai eh, boleh sebut ya, Gimana? chef. Oh, chef. Uh, Masak dong? betul. Ih, keren. Jadi dia kerjanya Memang di restoran luar negeri? betul. Jago banget memang bapaknya anak-anak ini. Nah, yang ke apa? Ya saya di hospitality. Jadi ketemunya di sana. Jadi perawat atau apa? Hospitality kayak perhotelan. Oh, perhotelan. Betul, sama-sama di bidang kuliner sebenarnya sih. Tapi kita di frontnya di depan. Belum setahun pertama saya di luar negeri, dia sih sudah lama. Terus ada kejadian namanya perempuan kalau di luar negeri itu terus ada yang mepet-mepet, ternyata dia punya istri. Jadilah saya dilabrak hari itu. Kebetulan kita satu apartemen. Udah itu nikah berapa atau orang? masih pacaran? Belum, sebelum ketemu sama bapaknya anak-anak nih, saya baru landing di Miami. Ya nggak apa-apa, Miami kan nggak apa-apa Dia negara. Miami. Jadi yang namanya perempuan baru pekerja gitu kan, baru datang, yang mepet tuh banyak gitu orang-orang jadi serumpun se-Indonesia. Mawar gitu. ini banyak yang deketin lah ya. Nah, adalah yang nganter-nganter, betul. Tiba-tiba datang istrinya, sebenarnya sih bukan dibilang istrinya ya, karena istrinya sudah mau minta kartu hijau, jadi dia nikah pura-pura sama orang lain gitu. Oke, kartu Orang hijau bule. apa dulu dijelaskan Green nih buat card. Jadi buat orang awam ya, betul. netizen belum pada ngerti mungkin. Ada yang juga yang mau ngerti. tinggal di luar negeri tanpa harus ngurus visa bolak-balik, harus balik ke Indonesia, itu dia harus setidaknya menikah atau apa namanya, ada keahlian yang bisa membuat dia menjadi seorang warga negara. Betul, kartu hijau. Dan itu pengurusannya juga susah. Akhirnya satu malam saya dilabrak. Gimana coba ceritakan proses dilabraknya? Karena mantan suaminya ini nganter-nganter. Kalau kerja dia nganter nih ke restoran apa segala macam. Malam-malam kan itu hal yang memalukan. Nganterin mawar terus. Betul. Nah, istrinya nggak terima. Akhirnya saya keluarlah dari apartemen tersebut karena apartemen tersebut bareng-bareng. Gue panggilin ICE ya, ICE itu kayak orang imigrasi. Gue panggilin ICE ya, lu pada di sini visanya nggak ada yang benar. Gue tahu, kata dia gitu. Padahal orang Indonesia juga istrinya. Orang Indonesia juga, dan dia lebih tua, udah ibu-ibu lah, punya anak 2, udah dewasa. Aku belum punya anak, masih baru umur 24 tahun. Akhirnya kita yang kayak, aduh aku kaget-kaget gitu kan, dari visa aku masih valid, yang lainnya nggak valid. Daripada aku mengorbankan teman-teman aku yang lain, lebih baik aku yang keluar gitu. Kan masih valid, ngapain keluar? Tapi kan kesian ya teman-teman aku yang udah nggak valid visanya. Kalau datang imigrasi ditangkep, mereka bisa masuk sel. Tapi kan yang dilaporin kan mawar doang, yang si istrinya itu satu nggak. apartemen, dia marah-marah, nggak terima. Kenapa lo kegatelan apa segala macam gitu. Memang kita tempat istirahat kalau kerja di luar negeri itu, aku bener-bener yang down to earth. Dari kerja tuh ngepel lap-lap meja. Sebelum boleh jadi server, kita harus jadi lap-lap meja dari bawah lah, buzzer. Aku disebutnya buzzer girl. Aku tuh ngelap-ngelap meja di restoran Thailand yang cuman ngandelin tips sehari cuman berapa dolar gitu kan. Udah dijalanin. Kalau di Miami itu masih ada bis. Aku 2 jam dari Miami, ada kotanya orang-orang kaya gitu, tapi yang udah sepuh-sepuh gitu. Kalau lagi dingin di New York, mereka turun ke Florida. Gitu. Oke. Jadi si bapak ini tuh udah berusia, dari udah lanjut aku usia. Landing, kebetulan kan teman aku udah berangkat duluan nih. Bapak ini udah lanjut usia, anaknya udah dewasa kok, udah pada adik yang satu yang masih kecil high school di sana. Ganteng. Cowok cewek, yang pertama ganteng, tapi ya seganteng-gantengnya orang kita, aku kan mainnya sama bule dari dulu. Si bapaknya ganteng nggak? Biasa. Nggak. Itu orang Indonesia juga? Jadi dia bapak anak orang Indonesia, bapak istri orang Indonesia, tapi mereka separated. Terus si istri udah kawin sama bule untuk ngadepin green card supaya bisa ngangkat anak-anaknya ini gitu kan. Anak di bawah umur 17 tahun kan bisa dapat green card. Nah, itu dia kawinin tuh bule. Dilalahnya aku yang baru datang ketempaan gitu loh kan. Cuman antar jemput doang, satu apartemen, tapi kan cewek-cewek, cowok-cowok gitu loh, nggak nyampur jadi satu. Yang lainnya juga sama, pada nyampur? Sama. Nah, di kota yang aku sebut tadi itu memang nggak ada bis umum.
nggak ada zaman itu, zaman dulu tuh nggak ada Uber kayak gitu-gitu nggak ada. Jadi benar-benar yang kita harus ngandelin punya mobil. Kalau lo nggak punya mobil ya sudah gitu loh. Nah, selama ini Mawar pakai mobil? Ya itu Dia? antar jemput teman-teman yang ada di situ. Nah dia Oh. paling sering nggak terimalah, marah-marah. Mm-mm. Di situ baru aku ditolongin sama si mantan suami untuk tinggal di apartemennya dia. Malam itu aku yang keluar, masih dalam satu area. Tinggallah, kenal. Besoknya akhirnya jadi mantan suami itu yang nganter-nganter. Heeh. Saya bandelnya orang waktu muda, Iya, ya, heeh. kebandelan anak muda Heeh, segala macam heeh, untuk kita ikutin gitu heeh, ya. heeh. Eh, di negara orang, Mm-mm. aku punya ketakutan yang luar biasa. Mm-mm. Apalagi itu Amerika kan? Betul, Miami kan? betul. Mm-mm. Kayak yang takut gitu loh. Takutnya? Hanky panky tetap, hanky panky sih tetap kita lakuin gitu kan. Saya perempuan dengan suku tertentu di Indonesia mayoritas, tapi suku tertentu di Indonesia mayoritas yang orang tua kita tuh bener-bener nggak bakalan tuh ngasih kita nikah sama orang yang satu suku, yang nggak satu suku, maksudnya harus suku iya, itu iya, iya, gitu iya. lah. Gitu ya? Ada suku hidung mancung, ada suku mata sipit di sini kan gitu ya. Nah ini aku tuh kayak gitu Kak. Di sana aku tuh takut gitu loh untuk live in together sama laki-laki yang bukan muhrim. Padahal di sini tuh ampun-ampunan gitu zaman dulu. Nah dari situ baru ketemu, nggak sampai sebulan saya ketemu sama dia Maret, Mei kita nikah. Yang profesinya chef ini. Nah terus apa kabar tuh sama si istrinya yang? Oh enggak, itu udah aku jauhin. Bener-bener sampai aku punya anak bertahun-tahun di Amerika, aku bener-bener nggak mau ikutan kalau ada dia nih. Memang rada, kalau pembawaannya sih memang rada judes dan itu. Mungkin dia sekarang udah aku maafin gitu ya. Tapi kalau sama yang lain-lain, ya aku nggak sama dia doang deh pokoknya yang nggak Waktu akrab. dilabrak dijenggut, Oh dipukul, enggak sampai fisik. marah-marah doang. Amerika itu kalau ada orang keributan atau apa, dia telepon 911 langsung datang. Nggak sampai 5 Dan itu menit. mereka nelpon, Enggak, dia nggak sampai nelpon. Itu yang aku hindarin, makanya aku keluar. Ditampunglah sama bapaknya anak-anak ini. Dari situ berlanjut. Dia pindah state, aku ikut. Dia tapi nanya, lu mau ikut nggak? Kalau mau ikut ayo, kata dia gitu. Terus aku tanya, lu mau nikahin gue nggak? Kalau lu mau nikahin gue baru mau ikut. Gitu. Itu yang aku bilang, sebandel-bandelnya orang kok tiba-tiba jadi ciut gitu loh di negara orang. Maunya nikah. Betul. Nah, si suku tertentu ini hanya punya ibu dan punya adik cowok. Bapakku udah nggak ada. Tiba-tiba dia telepon ke bapaknya, minta izin, dia ke bapaknya, terus dia telepon ke ibu aku, gitu kan. Dan diperbolehkan. Langsung. Padahal dia bukan suku yang sama dengan aku. Menikah lah di Betul. situ. Jadi imam masjid di Amerika telepon ke adikku mau minta diwakilkan ke imam masjid tersebut. Udah kita nikah, aku punya anak 2005. Kalau ditanya Hamdun, ya iya Hamdun duluan gitu loh. Tapi setelah itu ya biasa berjalan 5 tahun. Anaknya berapa? 1 yang lahir di sana. Pulanglah saya ke Indonesia duluan. Anak pulang duluan, terus baru saya pulang duluan. Di Jakarta dia di Indonesia dapat 6 bulan, dia ikut pulang juga karena namanya berpisah pasti ada aja ya ribut-ributnya gitu LDR. Jadi ikutlah dia. Akhirnya kita ngumpul semua di rumah ipar sebenarnya sih, di ipar karena kan bapak ibunya abis itu udah nggak ada, meninggal gitu kan. Udah dapet di situ. Nih orang kerjaannya nggak jelas gitu, pulang ke Indonesia kerjaannya nggak jelas, malah bikin apa kuliner, tapi dibagi 6. Coba kakak bayangin. Dibagi 6 maksudnya gimana? Bikin kuliner lesehan dari scratch, mereka sewa tempat, itu kan dia bangun segala macam, tapi dibagi 6, ada 6 orang pemodal di situ. Oh, nggak beres dong ya. Nah, ya kan jadi berbanding kebalik sama kita Banyak waktu di kepala. sana. Nah, itu bukannya aku matre atau apa, kan kita ada pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya dengan jumlah tertentu gitu. Sedangkan aku kerja di hotel bintang 5. Balik lagi gitu kan di perhotelan. Satu hari beberapa kali lah, kalau namanya di perhotelan itu kita kerjanya tuh yang bener-bener nggak inget waktu.
kalau weekend kalau ada event ya kita harus cover dong. Ya kan? Kalau hospitality kayak gitu. Satu hari aku pulang malam ya namanya event pasti ada kan ada regulasinya, ada aturannya. Terus ada batasnya juga gitu. Saya nggak dibukain pintu loh Kak. Gara-gara Pulangnya malam. Iya iyalah pasti kalau ada event kedutaan kayak gitu kan pasti kedutaan itu bikinnya di Hotel Bintang 5 daerah Gatot Subroto. Emang kalau pegawai itu boleh ikutan? Boleh, namanya entertain gitu kan. Oh, tapi ininya jabatannya di Hotel Bintang 5 itu sebagai apa? Public Relation Assistant. Oh pantes, PR, Iya. PR asisten. Jadi kan entertain semua tuh. Betul. Nggak ada kepincut sama bos-bos. Enggak sih, tapi memang ya kalau godaan sih banyak ya. Yang seberang-seberangan ya kedutaan-kedutaan gitu, orang-orang kedutaan. Tapi ya memang akunya nggak mikir ke situ, jadi ya biasa aja. Cuman itu buat aku kelewatan. Aku udah capek pulang kerja, dikunciin pintu, terus aku tidur di sofa. Besoknya Ketiduran atau sengaja? Oh sengaja. Tapi kan harusnya lu ngerti, lu juga dari hospitality gitu kan. Kuliner itu masa kan hospitality juga. Harusnya lu paham gitu. Kalau aku bisa bolos ya aku bolos. Tapi ini kan memang pekerjaan. Tidur di sofa luar berarti ya? Habis itu? Itu pun bukan di rumah mertua loh. Ada ipar loh, ya kan seorang ipar. Terus ada adiknya mertua gitu kan yang ikut di situ juga. Coba bayangin kita tidur di sofa gitu. Aduh. Emang nggak nelpon itu, bukain dong, nelpon semua yang di situ. Udah, diketok pun udah. Yaelah seberapa besar sih kamar namanya kamar. Nggak ada yang respon gitu ya. Anak aku mungkin juga disuruh jangan dibukain gitu. Ya udah. Tidurlah di sofa. Besoknya aku kerja lagi. Seperti biasa aku kerja mandi, nggak teguran ya nggak teguran. Udah. Hari kedua digituin lagi. Hari kedua aku udah nggak tahan. Hari kedua dikuncin lagi. Ya namanya event Sabtu Minggu, ya wajar dong gitu kan. Kalau bukan kerjaan juga aku nggak jabanin seperti itu Kak. Pulang masih dikunciin juga, besoknya aku ajak ngobrol, escalate deh, escalate jadi berantem gitu kan. Besoknya dia langsung keluarin koper, ya aku pulang ke rumah mama gitu kan. Anak nggak aku bawa, itu perceraian yang pertama sama dia. Anak ada berapa yang nggak dibawa? Satu, kan masih punya anak satu setelah pulang dari state. Itulah efek akibat dari lo nikah tanpa tahu background sifat orangnya seperti apa. Kalau kita lagi bertiga doang nih, aku, anak aku dan suamiku, mantan suamiku itu, ya kita bener-bener struggle dan usaha bareng-bareng gitu maksudnya. Nah nitip anak di daycare, nitip lagi di orang jadi tuanya siapa waktu di luar ya. Cari duit dua-duanya gitu ya. Gitu kan, jadi fokusnya ada gitu. Tidak mementingkan karakter. Betul. Nah ini karena udah gabung sama keluarga, terus ada omongan sana sini. Orang Indonesia tuh kan kalau ngeliat orang pulang malam bawaannya kayaknya males banget gitu kan. Dia nggak tahu kita tuh bukan. Karena kan bukan ada campur tangan orang lain yang di situ di satu rumah pasti kan kompor. Banyak mulut jadi leduk. Dikira kita ditaruh koper di depan rumah. Nggak angkut Kak aku. Iya. Ya masih muda. Lu jual gua beli. Lah itu. Ya masih di bawah 30 mah aku berani-berani Tapi aja. nyesel gak ninggalin anak? Sebenarnya sih nggak nyesel, cuma ya sedih gitu kan. Sempet 6 bulan itu kita pisah. Dia sempet beberapa kali ke rumah nyokap gitu kan, nyamperin. Lama-lama aku nggak tega sama nyokap karena ya itu omongan-omongan orang tuh kayaknya nggak enak banget. Ya udah akhirnya aku ngekos bareng teman di deket hotel aku gitu kan, di belakang daerah Gatot Subroto situ, Kokas ya. Dulu depannya Kokas tuh, Pal Batu. Nah aku pindah ke situ, ternyata dia setiap hari hampir ke situ main nih ke mama, minta rujuk apa segala macam. Endingnya ulang tahun anak aku setelah 6 bulan, Januari tahun berapa ya, anak aku masih TK, aku balikan gitu, nikahlah lagi kita. Oh, jadi masih ada rasa cinta di antara kalian, akhirnya nikah lagi. Kurang lebih. Si anaknya udah umur berapa itu pas nikah lagi? Masih anak satu, anak itu kelas TKB berarti 6 ya, 6 tahun. 6 tahun. Masih tahun. kenal mamahnya dong? Masih, kan tiap weekend aku ambil. Jadi kalau masih anak-anak gitu, dia masih yang kayak, mama, kalau bangun tuh, mami gitu, masih yang kepikiran aku. Itu tapi dia sempat bawa perempuan, udah sempat pacaran dalam waktu 6 bulan itu. Aku juga ya menikmati hidup aku lah sebagai janda gantung gitu kan istilahnya. Dicerai enggak. Kok bisa balik lagi? Ya itu mungkin karena aku ngelihat orang tua yang ngelihat effortnya dia yang setiap hari hampir mampir gitu kan. Luluh terus juga dia ya? udah ninggalin yang lesehan-lesehan itu dan dia sudah bekerja. Dapatlah dia pekerjaan di maskapai plat merah. Oke, menjadi seorang chef di cateringnya. Oh, jadi
itu suami kamu yang bikin makanan kalau kita duduk Bareng di tim bisnis sih, ya? tim effort ya. First class juga ya? First class belum, nanti itu sampai ke situ. Oke. Pada intinya. Iya, tapi kenapa sih makanan, sorry ya aku mau nanya ya, makanan itu nggak terlalu enak, kenapa sih? Makanan-makanan walaupun ada di kelas bisnis, ya kan aku kadang-kadang pergi pasti kelas bisnis atau first class. Tapi kalau first class enak lah, cuman di bisnis ini kurang. Bukannya makin kesini makin cuman roti Kak. Iya, maksudnya ada makanan tapi Ya. ya hambar ya gimana sih? Aku sih nggak tahu produksi mereka seperti apa. Mm-mm. Cuman yang pertama kali dia dapat pekerjaan ini di cateringnya, which is cuman di darat. Jadi di dapurnya, bukan di pesawatnya. Oke. Waktu itu plat merah ini, maskapai ini belum ada chef di pesawat. Itu kan baru-baru tahun 2012 apa 2013 itu baru ada. Nah, si bapak ini dia dapat kerjaan, ya aku seneng dong. Mungkin itu jadi bahan pertimbangan balikan Untuk lagi, balik. rujuk gitu kan. Dapatlah pekerjaan, tapi dia di Bali, aku di Jakarta. LDR. Mulailah di situ tuh gesekan-gesekan, dan dia punya kontrakan itu kos-kosan barengan sama, boleh sebut pekerjaan pramugari gitu. Boleh. Pramugari, baik pramugari cewek ataupun pramugara, yang cowoknya juga ada. Gitu. Enak dong. Jadi kosannya itu yang lainnya pada satu kosan, dia di rumah sendiri, apa namanya ya kalau jadi ada satu rumah untuk kos-kosan, dia yang di bagian luar, jadi dia punya pintu sendiri gitu. Oke. Aku lagi hamil anak kedua, 2012. Kok nih orang nggak telepon? Biasanya Sabtu Minggu untuk kita nih sama anak saya yang pertama kan. Sabtu Minggu biasanya ke Jakarta? Enggak, telepon video call video gitu. call. Lah ini kok nggak ada gitu. Sampai seharian nggak ada kabar. Terus kan kita bingung dong, saya telepon bosnya, istrinya bosnya itu kan sama-sama orang perhotelan. Tapi saya berhenti kerja sejak 2011. Karena hamil? Sebelum saya hamil, saya 2011 udah berhenti tuh. Jadi 2012 hamil anak kedua, gitu kan. Udah rujuk nih 2011 nih kan. Hamil anak kedua, nah itu tiba-tiba ditelepon nggak ada kabar apa segala macam. Saya telepon istrinya bosnya, terus dia bilang nggak tahu nih, gue juga nggak bisa ngubungin, kata dia gitu. Kan kita takut ada apa-apa, namanya dia di kota orang gitu kan. Dilalahnya akhirnya dia jawab pas abis asar. Kamu di mana? Aku bilang ini lagi di mall apa Galeria ya, dia manggil itu kan. Mall Di Bali Galeria, ya. kata dia gitu. Sama siapa? Aku bilang gitu. Sendiri, kata dia. Jangan bohong, ada teman aku yang lihat, padahal emang aku pernah tinggal di Bali lama gitu kan waktu muda. Terus si itu ngeliat kamu tuh, si ini teman aku ngeliat kamu. Iya, ini ada si Desi kalau nggak salah namanya ya. Baru Aku nggak ngaku. tahu. Nama samaran gak itu? Samaran. Oke. Si Terus? Desi gitu kan. Oh oke. Enggak, tapi kita kesini 2 motor kok. Aku ketemunya di sini. Oh jangan bohong. Itu baru dia ngomong iya boncengan. Dia tuh nggak bisa didesak. di-push. Kalau didesak dia tuh, langsung ngaku. tapi lu harus desak dulu kan, kita juga capek ya. Iya. Terus aku tuh mikir, gue ini hamil loh 9 bulan, baru baru mau ngerasain, kita kebetulan alhamdulillah dapat rumah tuh, baru mau ngerasain rumah, kok lu tiba-tiba nggak ada kabar jalan sama cewek gitu kan. Oh ini nggak bener nih, jangan sampai gue cerai lagi gitu kan. Akhirnya aku mutusin untuk pindah ke Bali. Dari melahirkannya di mana? Di Bali yang kedua. Oh, jadi dari dapat kabar itu langsung terbang tuh ke Bali. Mutusin untuk pindah ke Bali karena LDR-nya kayaknya nggak sanggup ya. Ini orang kalau dibikin LDR jadi begini terus gitu loh. Itu yang pertama yang ketahuan. Kalau nggak ketahuan gimana? Belum yang di Amerika. Waktu kita tinggal pulang duluan, aku tuh nggak tahu. Tapi kayaknya ngeliat teman-teman aku pada kusuk-kusuk gitu, jadi aku mikir sendiri, ini jangan-jangan perbuatan yang sudah diulang-ulang. Iya, kayaknya temennya pada tahu semua, cuma pada diem. Betul, gitu ya. tapi nggak mau ngomong gitu. Ya karena kesana teman kesini teman, tapi kan gue istri sah gitu kan. Udah, terus akhirnya kita pindah ke Bali, bawa barang-barang, lahiran aku di sana. Sampainya di sana, dapatlah pekerjaan yang di pesawat. Tadinya di bawah, di darat, dapatlah dia tuh pekerja chef on board gitu kan. Berarti dia ikut terbang ya? Ikut terbang. First Oh class. ada ya baru. Oh karena di first class doang kan. Kalau Hanya nggak di first class nggak ada ya. kan. Oke. Hanya di first class, dia ikut terbang segala macam. 2018, jadi kita pindah lagi di Jakarta Kak. Cuma setahun doang aku di Bali, ngelahirin anak, balik ke Jakarta, dia dapat pekerjaan itu di plat merah. 2018 dia pindah nih ke plat luar negeri. Oh internasional. Negara suku saya lagi. Oh iya. Terus jadi gimana? LDR lagi? LDR lagi. Ya Tuhan. Itu dalam keadaan anak udah lahir? 3, udah punya 3. Oh udah 3. Okay. 2014 aku ada punya anak lagi gitu kan. 2014 udah. Pindahlah, dia pindah negara, LDR lagi. Di situ aku itu udah nyerah, pasrah. Jauh banget dong ya. Kalau udah LDR penyakitnya kumat. Tapi gajinya gede dong.
gaji kalau nggak bisa ngebahagiain kita kayak gimana sih Kak gitu kan. Maksudnya apa sih yang aku nggak rasain ya, Iya. memang mungkin nggak punya duit MM-an ya, tapi kalau kebahagiaan yang nggak ada ya gimana Iya. gitu. Aku mau nanya, yang di plat merah itu waktu jadi chef itu, yang di darat berapa duit sih gajinya? Waktu pertama itu masih 12. Yang di darat? Ya. Yang kalau yang on board Oh itu banyak. berapa duit? Gaji pokoknya aja masih kepala 10 sekian. Tapi uang terbangnya yang banyak. Oh, Uang oke, terbang gaji pokoknya masih belasan lah ya. tergantung berapa kali lu terbang. Datang si Covid, dapetnya gaji. Nah gitu. Oh, oke, jadi pas Covid malah menurun. Tapi sekali terbang berapa kalau chef on board itu? Waktu di yang plat merah Indonesia, ya itu ya sekitar 20-25 mah masih ada Kak. Sekali terbang? Oh enggak, maksudnya 1 bulan. 1 bulan kalau Itu kan, dikumpulin? kalau first class itu yang ada tukang masaknya ya harus luar negeri dong. Tapi kan dibagi dengan beberapa chef, banyak mereka ngerekrut gitu kan. Sedangkan yang penerbangan ke sananya baru sedikit gitu, baru buka Belanda kalau nggak salah waktu itu ya, baru buka lagi apa. Kalau yang ini, yang internasional ini? Oh ini lebih Berapa tajir duit gajinya? lagi, 40-50 mah dia bisa gitu. Oke. Kirim ke aku tuh 20-25 gitu. Oke. Dilalahnya datang masih Covid, ya kan? Waktu 2020 datang si Covid, LDR tuh setahun, bener-bener setahun. Kalau dulu sebulan sekali masih bisa pulang, sekarang setahun nggak pulang. Aku udah capek